Hi guys, welcome back to Gilgal Teens. It's so good to have you here. Sebelum kita lanjut, ada beberapa informasi nih yang perlu kalian simak. Informasi yang pertama adalah ibadah Gilgal Teens diadakan setiap hari Minggu secara online yang bisa diikuti melalui YouTube channel Gilgal TYU dan juga secara onsite pada pukul 11 dan juga 13.00. Untuk pendaftaran ibadah secara onsite, kalian bisa daftar melalui aplikasi My Gilgal app dan juga link yang ada di Instagram Gilgal Teens. For more information, kalian bisa langsung direct message account Instagram kita @GilgalTeens. Next, aku mau ajak teman-teman untuk kasih persembahan yang terbaik untuk Tuhan sebagai bentuk ucapan syukur atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Untuk teman-teman yang mau memberi, kalian bisa memberi melalui QRIS berikut ini. And lastly, aku mau remind kalian tentang class rules Gilgal Teens, yaitu FAR, fokus, aktif, dan juga respect. Aku mau ajak kalian untuk fokus saat kalian praise and worship dan juga saat kalian dengerin ibadah. Selain itu, aku mau ajak kalian untuk aktif. Gimana caranya untuk aktif? Kalian bisa catat apa yang tadi kalian pelajarin dari sermon yang kalian dengar. Dan yang terakhir, respect. Aku mau ajak kalian untuk respect hadirat Tuhan, karena aku percaya hadirat Tuhan gak cuma ada di gereja, tapi juga ada di rumah teman-teman. So, teman-teman, ready buat ngikutin ibadah Gilgal Teens? Yang ready bisa sama-sama katakan yes? Oke, be ready and enjoy the service. Hai guys, mari kita sama-sama hari ini memuji dan menyembah Tuhan. Let's praise Him together. Come on church. I don't need another reason. I just think about my Jesus. I don't need to hide myself out. I just think about your love, your love, your love. Just think about your love, your love, your love. Just think about your love. And I don't need another reason why I will lift my voice and shout out your praises. You are the greatest. Oh, oh. Shout out your praises. You are the greatest. Oh, oh, oh. Shout out your praises. You are the greatest. Yeah. I'm not waiting for a feeling. I just praise 'cause I believe it. This is more than just emotion. It's the power of your love, your love, your love. It's the power of your love, your love, your love. It's the power of your love. And I don't need another reason why I will lift my voice and shout out your praises. You are the greatest. Oh, oh. Shout out your praises. You are the greatest.
Haleluya. We're coming into your presence, Lord, because you're worthy of this praise. It was my cross you bore, so I could live in the freedom you died for. And now my life is yours, and I will sing of your goodness forevermore. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. And now my shame is gone. I stand amazed in your love undeniable. Your grace goes on, and I will sing of your goodness forevermore. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. You are worthy, Lord. You are so worthy, Lord. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Come on, let's sing it. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all
that cross, I see freedom. When I see that grave, I see Jesus. And from death to life, I will sing your praise. In the wonder of you. Come on, you When I say. see that cross, I see freedom. When I see that grave, I see Jesus. And from death to life, I will sing your praise. In the wonder of your grace. When I see that cross, I see freedom. When I see that grave, I see Jesus. And from death to life, I will sing your praise. In the wonder of your grace. When I see that cross, I see freedom. When I see that grave, I see Jesus. And from death to life, I will sing your praise. In the wonder of your grace. And my soul will sing your praise. In the wonder of your grace. And my soul will sing your praise. How wonderful, how glorious, my Savior's scars, victorious. My chains are gone, my debt is paid. From death to life, and grace to grace. When I see that cross, when I see that cross, I see freedom. When I see that grave, I see Jesus. And from death to life, I will sing your praise. In the wonder of your church. When I see that cross, I see freedom. When I see that grave, I see Jesus. And from death to life, I will sing your praise. In the wonder of your grace. And my soul will sing your praise. In the wonder of your grace. And my soul will sing your praise. How wonderful, how glorious, my Savior's scars, victorious. My chains are gone, my debt is paid. From death to life, from grace to grace. This is all we dedicate to you, Lord. We worship you, our most high King. We praise you, we honor you, God. It's always be the best moment with you, Jesus. It always be the best moment in your presence, Lord. And now we want to say how much we are so grateful for you, God. We want to see you again and again. We want to see you face to face again and again. When we see the cross, we want to see you. When we see the grave, we want to see you. In everything we do, we just want to see you, God. And this song we dedicate to you because we love you, Jesus. In Jesus' name, we give thanks to pray. Amen. Hey guys, what's up? Berapa banyak dari kalian siap buat belajar firman Tuhan hari ini? Bisa shout yes, bisa shout amen. Alright, so welcome back. Kita mau dengar firman Tuhan setelah ini. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, aku mau undang buat kita semua doa dulu yuk. Terima kasih Tuhan, kalau hari ini kami bisa beribadah. Kami sebentar mau dengar firman Tuhan. Kami mau buka hati, pikiran, dan telinga kami supaya waktu firman disampaikan, kami bisa menangkap dengan baik apa yang menjadi pesan firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Dan teman-teman yang percaya sama-sama shout amin.
Alright, so hari ini kita mau belajar mengenai keselamatan. What is salvation? Apa itu keselamatan? Keselamatan adalah produk dari menyelamatkan. Berapa banyak dari teman-teman di sini bukan pernah, tapi semuanya pasti pernah makan keluarga. Makan keluarga di meja yang bundar atau meja yang kotak, whatever. Tapi kita pernah makan keluarga. Dan waktu pernah nggak ngalamin situasi di mana mejanya penuh banget, makanan ini, makanan itu, minuman kita, nasi kita, sumpit kita, kecap kita, itu udah penuh semuanya. Dan biasanya waktu kita mau mulai makan, handphone kita biasanya kita taruh di samping piring kita. Ada yang taruh di tas, ada yang taruh di tempat lain, dikantongin, tapi biasanya kita taruh di sebelah piring kita, di atas meja. Nah, kalau teman-teman misalkan dalam kondisi, atau teman-teman pernah nggak dalam kondisi kayak gini? Lagi makan, happy, tahu-tahu ada yang nggak sengaja nyenggol gelas kita dan itu tumpah. Airnya tumpah, meja jadi basah, dan apa hal yang pertama kali kita selamatkan adalah handphone kita. Jadi kita benar-benar langsung refleks, ambil handphone kita sebelum kena air, sebelum basah. Kenapa? Karena itu berharga, karena handphone kita bernilai, karena kita sayang handphone kita. Atau misalkan udah keburu basah, jebret kena air, handphone kita basah. Buru-buru apa? Buru-buru kita keringin, kita mau selamatkan biar nggak rusak. Oke, handphone sekarang mungkin ada yang udah waterproof, tapi tetap aja pasti kalau ada kayak gitu kita langsung was-was. Kita mau selamatkan, kita mau keringin. Kenapa? Karena kita sayang, handphone kita bernilai, handphone kita berharga. Sama dengan hidup kita, teman-teman. Hidup kita ini bernilai, berharga, dan disayang sama Tuhan. Waktu kita buat dosa, hilang kemuliaan Allah, dan upah dosa adalah maut. Sehingga apa upaya Tuhan? Tuhan mau menyelamatkan kita. Kenapa? Karena kita berharga, kita bernilai, kita disayang sama Tuhan. Makanya Tuhan kirimkan Yesus datang ke dunia sebagai Tuhan dan Juru Selamat buat kehidupan kita. So, Tuhan mau menyelamatkan kita dari setiap hukuman dosa kita lewat Yesus yang datang ke dunia mati kayu salib agar kita semua beroleh selamat. Firman Tuhan di Roma 10 ayat 9-10, Romans 10, 9-10. If you declare with your mouth Jesus is Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. For it is with your heart that you believe and justified, and it is with your mouth that you profess your faith and are saved. Jadi waktu kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita, kita beroleh selamat. Diselamatkan dari apa? Diselamatkan dari hukuman dosa. Jadi waktu kita, karena firman Tuhan bilang, semua manusia telah berbuat dosa dan upah dosa adalah maut. Jadi one day kita akan tua. Dan yang pasti one day kita akan mati. Nggak tahu kapan, tapi itu udah sesuatu yang pasti. Waktu kita mati cuma ada dua destinasi, teman-teman. Surga atau neraka. Firman Tuhan bilang upah dosa adalah maut. Berarti mesti ke neraka. Tapi karena Tuhan sayang kita, Dia selamatkan kita, Dia kirim Yesus. Dan waktu kita percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, kita diselamatkan. Sehingga waktu kita tutup mata, kita destinasinya adalah ke surga. Tapi Tuhan begitu sayang sama kehidupan kita, sehingga Tuhan bukan hanya mau menyelamatkan afterlife-nya kita, tapi Tuhan juga mau menyelamatkan kondisi kita sekarang, kehidupan kita sekarang. Ulang ya, karena begitu Tuhan sayang sama kita, bukan cuma setelah kita mati Tuhan selamatkan kita, tapi di hidup ini Tuhan pun mau menyelamatkan kita. So, God wants to save us from our ... into ... Ada 4 poin yang aku mau share ke teman-teman. Dan spoiler, ini kata-katanya mungkin agak berat, tapi aku mau challenge teman-teman untuk take notes. Take notes. Karena kenapa? Karena waktu kita take notes, ini bisa menjadi bagian kita untuk kita merenungkan firman. Kata-katanya emang agak sulit, tapi waktu teman-teman take notes, renungkan, dan biar ini menjadi suatu perenungan kita dan kita makin kaya akan firman Tuhan. So, grab your notes, jot down di notes kita, di buku kita, di handphone kita. God wants to save us from our ...
into ... Are you guys ready? Oke, mulai ya. God wants to save us from our alienation into reconciliation. Tuhan mau menyelamatkan kita dari pengasingan kepada penyatuan. Manusia pertama yang diciptakan Tuhan, dia hidup di Taman Eden. Mereka ngobrol langsung dengan Tuhan, mereka berbicara dengan Tuhan, koneksinya langsung. Tapi waktu manusia pertama ini berbuat dosa, hubungan itu terputus, teman-teman. Waktu manusia pertama ini berbuat dosa, hubungannya terputus. Kenapa? Karena Tuhan kudus, dan waktu manusia pertama berbuat dosa, mereka jadi tidak kudus. Sehingga mereka diusir keluar dari Taman Eden karena mereka tidak kudus. Mereka tidak bisa berhubungan langsung dengan Tuhan. Di bangsa Israel, orang-orang pada saat itu beribadah ke bait Allah. Teman-teman tahu, tidak bisa sembarangan orang masuk ke bait Allah seenak jidatnya dia. Tapi dia mesti dalam kondisi yang clean, dalam kondisi yang kudus. Karena kalau mereka masuk sembarangan, mereka bisa tahu-tahu mati di tempat karena kondisi mereka yang tidak kudus. Maka dari itu, zaman dulu orang-orang di Israel, mereka jaga jarak. Mereka tidak mau terlalu mendekat karena itu bisa punya konsekuensi yang tidak mengenakan. Konsekuensi mereka mati di tempat. Tapi karena Yesus, dia membawa kita agar kita bisa lagi dekat dengan Tuhan. Karena Yesus, Tuhan mau bawa kita untuk bisa dekat dengan Tuhan. Sekarang teman-teman kalau misalkan mau doa kepada Tuhan, tinggal sebut aja Tuhan Yesus. Kita berdoa dalam hati kita bilang, Tuhan Yesus, aku bersyukur pada Tuhan. Aku mau doain untuk sekolah, untuk orang tua. Kita bisa langsung doa. So, God wants to save us from our alienation into reconciliation. Jadi, karena Yesus, kita dibawa untuk bisa mendekat lagi kepada Tuhan. Setiap hubungan yang terputus karena dosa dihubungkan lagi karena Yesus yang menjadi perantaranya. God wants to save us from our alienation into reconciliation. Sehingga kita bisa berdoa kepada Tuhan langsung. Nggak perlu takut sama Tuhan, tapi kita bisa langsung doa sama Tuhan. Itu. So, that's the first thing. The second point, God wants to save us from our captivity into liberation. Tuhan mau selamatkan kita dari kehidupan yang diikat kepada kehidupan yang dibebaskan. Nah, kebanyakan dari kita waktu kita sudah berbuat dosa, dan dosa itu bisa mengikat kita. Kita bisa ketemu orang-orang yang dia tahu nyontek itu salah, tapi dia tetap nyontek. Dia hari ini nyontek, oh iya ya salah ya. Terus hari besoknya udah tahu nggak mau nyontek, tapi waktu kerjain nyontek lagi. Terus misalkan percobaan ketiga udah tahu nggak boleh nyontek, nyontek lagi. Dosa itu mengikat, teman-teman. Jadi orang susah untuk bisa hidup benar karena dia udah terikat sama dosa. Tapi karena Yesus datang untuk melepaskan setiap terikatan itu sehingga kita bisa punya kehidupan yang bebas. Hidup yang bebas maksudnya gimana? Kita bisa bebas memilih melakukan dosa atau memilih tidak melakukan dosa. Kita bisa punya kebebasan untuk menuruti keinginan daging kita berdosa, atau kita bisa punya keinginan untuk menyenangkan Tuhan dengan hidup sesuai firman Tuhan. Kita punya kebebasan memilih. Dulu kita nggak punya kebebasan, kita budak dosa, kita hamba dosa. Pokoknya buat salah. Tapi karena Yesus datang, dia melepaskan setiap terikatan itu sehingga kita bisa punya pilihan sekarang untuk hidup benar. So, God wants us to save us from our alienation into reconciliation, from our captivity into liberation. Yang ketiga, from our guilt into forgiveness. Tuhan mau menyelamatkan kita dari kesalahan kita dan diampuni Tuhan. Zaman dulu orang bangsa Israel zaman dulu kalau mereka berbuat dosa, cara untuk mereka bisa menebus dosa mereka adalah lewat korban sembelihan. Mereka bawa merpati, mereka bawa domba, mereka bawa kambing, embe, semuanya mereka bawa. Kenapa? Karena waktu mereka bawa itu ke hadapan Tuhan, disembelih, darahnya dari merpati, dari binatang-binatang itu dipakai untuk menutupi dosa mereka. Jadi suka ada jokes, teman-teman. Kalau zaman dulu, kalau misalkan kamu mau berbuat dosa banyak, kamu mesti orang kaya. Karena itu bawa binatang-binatang itu mahal loh, teman-teman. Just kidding. Itu jokes doang. Tapi
karena Yesus kita untuk bisa mengaku dosa kita minta ampun sama Tuhan. Kita nggak perlu bawa merpati, kita nggak perlu bawa domba, kambing untuk disembelih sehingga darahnya menutupi dosa kita. Tapi oleh darah Yesus yang tertumpah di kayu salib, kita bisa datang kepada Tuhan. Darah Yesus yang membasuh sehingga kita bisa dimaafkan dari dosa kita. Wow, that's really wonderful. God wants to save us from our guilt into forgiveness. Dan poin yang keempat, teman-teman. God wants to save us from our condemnation into vindication. Tuhan mau menyelamatkan kita dari rasa tertuduh agar kita menjadi orang yang dibenarkan. Kadang kita dalam hidup, waktu kita udah berbuat dosa, kita minta ampun sama Tuhan, tapi suka ada tuduhan-tuduhan iblis. Udah nggak usah sok-sokan. Kalau nyontek mah nyontek aja. Udah nggak usah sok-sokan. Udah emang tabiatnya, karakternya melawan orang tua. Udah ngapain sok-sokan jadi orang yang baik. Kadang ada tuduhan-tuduhan iblis. Ada juga tuduhan-tuduhan dari orang teman-teman kita. Tapi karena Yesus, kita dilepaskan dari setiap tuduhan itu. Kita bikin salah, yes. Kita minta ampun, bagus. Sehingga waktu kita minta ampun, kita dibenarkan karena iman kita kepada Tuhan Yesus. Kita dibenarkan dari setiap dosa yang kita lakukan bukan karena perbuatan kita, bukan karena kita baik, tapi karena kita percaya kepada Tuhan. Because of our faith, kita dibenarkan di hadapan Tuhan. So, gak ada lagi namanya rasa tertuduh, rasa gak layak masuk hadirat Tuhan karena aku buat dosa banyak. No, tapi datang pada Tuhan karena Yesus sudah melayakkan kita untuk kita dibenarkan di hadapan Tuhan. So, Tuhan begitu sayang kehidupan kita. Kehidupan kita itu bernilai, berharga, disayang Tuhan. Sehingga waktu kita buat dosa dan konsekuensinya adalah maut, Tuhan mau menyelamatkan kita sehingga Tuhan kirim Yesus. Sehingga siapapun yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka akan memperoleh keselamatan. Bukan hanya keselamatan di akhir hidup kita, tapi juga keselamatan di sepanjang kehidupan kita. God wants to save us from our alienation into reconciliation, from our captivity into liberation, from our guilt into forgiveness, and from our condemnation into vindication. So, berapa banyak deh teman-teman waktu dengar firman ini pernah merasa, kok rasanya aku jauh dari Tuhan, rasanya aku sendiri, rasanya waktu aku doa kayak Tuhan gak pernah jawab, rasanya kering. Hey, you need Jesus in your life. Atau berapa banyak dari teman-teman pernah merasa, kok aku mau buat benar susah ya. Kayaknya setiap kali mau buat yang benar selalu buatnya yang salah terus. Tiap kali mau taat sama papa mama nggak talk back, tahu-tahu jadi talk back lagi, shout lagi. Setiap kali kita mau nggak nyontek, kok jadi nyontek terus ya. Hey, you need Jesus to put freedom in you untuk kita bisa melakukan kehendak firman Tuhan. Atau berapa banyak dari teman-teman pernah merasa, aduh aku banyak salahnya, aku kayaknya udah terlalu banyak bikin salah. Hey, Jesus will forgive you when you trust in Him. Dan kita mengaku salah, Tuhan akan mengampuni kita. Atau berapa banyak dari kita merasa gak layak. Kita merasa, aduh aku udah selalu banyak salah, kayaknya aku gak layak di hadapan Tuhan, kayaknya aku gak bisa nih, aku udah kotor banget, aku udah gak layak. Hey, Jesus make you vindicated. So, berapa banyak dari teman-teman waktu dengar firman ini, teman-teman punya respon, aku mau dekat sama Tuhan. Aku mau bebas dari setiap keterikatan dosa. Aku mau untuk diampuni dosa-dosaku. Aku mau bebas dari setiap rasa bersalah. Come to Jesus. Receive Jesus as God and Savior in your life. Kalau teman-teman belum pernah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, now is the time untuk kita bisa menerima keselamatan ini. Atau teman-teman belum sungguh-sungguh bertobat, belum sungguh-sungguh percaya, now is the time to renew our faith.
So, teman-teman, aku mau doa buat kalian semua. Let's close our eyes. Tutup semua mata. Dan berapa banyak dari teman-teman yang mau meresponi firman yang disampaikan hari ini. Dan bilang sama hidupnya sendiri kalau aku mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau teman-teman orangnya, taruh tangan kalian di dada and follow my prayer. Tuhan Yesus, say it louder. Tuhan Yesus, hari ini aku percaya kepada Engkau. Aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupanku. Aku mau hidup menyenangkan Tuhan. Aku tidak mau lagi berbuat dosa. Dan aku mau bertobat dari setiap dosa-dosaku. Ampuni aku Tuhan. Dan terima aku jadi anakmu. Alright, now let me pray for you, teman-teman. Aku berdoa buat teman-teman semua yang mereka yang declare iman percaya mereka kepada Tuhan. Dan mereka declare kalau mereka mau bertobat dari dosa mereka. Biar Tuhan yang materaikan setiap pernyataan mereka. Seal the deal, every declaration they spoke sebelum ini. Tuhan, biar apapun yang menjadi deklarasi mereka, ini menjadi iman mereka. Tuhan yang hadir dalam hidup mereka. Tuhan yang tuntun hidup mereka. Tuhan Yesus yang selalu bersama dengan mereka. Roh Kudus mengalir buat mereka semua. Sehingga teman-temanku, mereka memperoleh keselamatan yang daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Alright, so thank you for following until the end. I hope to see you guys again next week. Tapi sebelum kita selesai penutup ibadah hari ini, aku mau doa berkat buat teman-teman semua dan aku mau undang teman-teman angkat kedua tangan dan kita mau terima doa berkat dari Tuhan. Dan kalau teman-teman setuju dengan firman, setuju dengan berkat yang aku sampaikan, shout amen. Alright? Aku berdoa memberkati teman-temanku biar sekolah mereka berhasil, studi mereka berhasil sehingga mereka mempermuliakan Tuhan lewat hasil belajar mereka. Mereka bertumbuh besar menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang taat sama orang tua mereka. Biar apa yang dikerjakan tangan mereka dibuat berhasil dan menjadi berkat buat banyak orang dan mempermuliakan nama Tuhan. Biar kehadiran mereka di tengah pertemanan mereka itu menyenangkan dan teman-teman senang dengan kehadiran mereka. Biar bukan hanya mereka dengar Tuhan baik, tapi sepanjang kehidupan mereka mengalami kebaikan Tuhan, tuntunan, pertolongan, persekutuan dengan Tuhan. Biar berkat Tuhan mengalir atas kehidupan teman-temanku semua, damai sejahtera, sukacita yang daripada Tuhan mengalir di dalam nama Tuhan Yesus. Dan teman-teman percaya sama-sama katakan, Amin. Alright, so happy Sunday, have a good weekend, and see you guys again next week. Bye.